Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 86, bertemu dengan orang lain. 3 gerakan, komentar Wenren Yu saat melihat Lin Xiao keluar dari air. Dia melengkungkan alisnya. Kamu perlu mengembangkan keterampilan yang bisa membunuh musuhmu hanya dengan satu pukulan. Ikan ini memiliki pertahanan yang tinggi, jawab Lin Xiao dan menurunkan binatang itu. Kadang-kadang, dia berhasil mengalahkan binatang itu hanya dalam satu pukulan setelah dia berlatih dengan keras. Tapi ada banyak waktu lain ketika dia harus memukul beberapa kali. Wenren Yu menghela nafas. Sekarang, jika mereka bertiga harus bersaing dalam keterampilan, mereka harus mengakui bahwa Lin Xiao jauh lebih baik dari mereka. Kalau saja mereka memiliki seorang guru yang bisa mengajar Lin Xiao, Wenren Yu yakin bahwa Lin Xiao akan menjadi lebih baik. Kemampuan komprehensif untuk memahami suatu keterampilan, menerapkannya, dan bahkan mengembangkannya lebih jauh sangatlah unik. Tapi keterampilan unik ini dimiliki oleh Lin Xiao yang menjadi lebih baik meskipun Wenren Yu yang mengajarinya sejak awal. Ayo pergi dan kumpulkan beberapa tumbuhan. Mengerti. Primordial Light Night Moss cukup baik dan mereka sudah banyak memakannya, tetapi mereka masih akan menggunakan banyak herbal lain sebagai suplemen. Belum lagi, mereka sekarang bisa menyimpan ramuan paling berharga di cincin tata ruang Lin Xiao tanpa perlu khawatir. Memanjat keluar dari gua, Lin Xiao mulai memanjat. Dia telah menemukan beberapa ramuan berharga dalam perjalanannya berebut di sana-sini. Nyatanya, mereka hampir membuat seluruh gunung gundul jika bukan karena fakta bahwa mereka selalu berusaha untuk menanam kembali. Dalam beberapa tahun lagi, akan ada lebih banyak tumbuhan bagi mereka yang datang ke sini untuk memetiknya. Lin Xiao juga selalu memakai ikat kepala sekarang. Dia memaksakan diri untuk menjadikannya kebiasaan karena dia harus menyembunyikan tanda yang terlihat jelas di dahinya. Jika orang lain melihat tanda itu, mereka pasti akan mengenalinya sebagai pewaris warisan kaisar. Asteris berdesir. Suara sesuatu yang bergerak mengingatkan Lin Xiao. Dia dengan cepat menghapus kehadirannya dan bersembunyi di balik semak-semak. Meskipun posisinya agak canggung dan keras, Lin Xiao sudah banyak menderita dari banyak sikap Rocksil. Sedikit kesulitan ini tidak ada artinya di matanya. Dari posisinya, dia melihat penjaga toko Wang berjalan dengan tenang di atas batu sempit itu. Penampilannya hampir membuat Lin Xiao melepaskan cengkeramannya. Penjaga toko Wang masih di sini. Dia mengira penjaga toko ini sudah pergi ke kota sebelum kejadian. Lagi pula, penjaga toko Wang senang mengunjungi pasar dan kemudian sibuk di sana selama berhari-hari sebelum kembali. Pelat rune itu pasti sudah membuat penjaga toko Wang sangat sibuk. Kenapa dia ada di sini? Sementara Lin Xiao bingung dan tetap menjaga kehadirannya. Dia bisa melihat penjaga toko Wang melirik ke arahnya. Penjaga toko selalu memiliki penampilan dan kehadiran yang biasa. Padahal, penduduk desa hanya tahu bahwa penjaga toko ini cukup eksentrik. Aku tahu kamu ada di sana, Lin Xiao. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam. Apakah teknik penghapus kehadirannya masih kurang? Dengan sedih, Lin Xiao keluar dari semak-semak dan menyapa pihak lain. Penjaga toko Wang. Kamu tidak bersama penduduk desa. Mengingat betapa mereka tidak menyukaiku, kurasa tidak perlu bagiku untuk tetap bersama orang-orang itu. Lin Xiao mengangkat bahu, jelas tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang itu tentang dirinya. Penjaga toko Wang mengangguk. Fakta bahwa penduduk desa tidak menyukai Lin Xiao bukanlah rahasia. Dia menatap Lin Xiao dan menyipitkan matanya. Setelah hampir setahun, Lin Xiao telah mencapai body training peringkat 8. Itu sangat cepat. Pelatihan tubuh memiliki 10 tahap sebelum seseorang dapat mencapai pendirian yayasan. Biasanya semakin tinggi stage, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mencapai stage tersebut. Untuk dapat naik dari body training peringkat 5 ke body training peringkat 8 hanya dalam waktu 1 tahun saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Kamu telah bekerja keras, Lin Xiao. Jika aku tidak bekerja keras, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, jawab Lin Xiao sambil menyeringai. Penjaga toko Wang mengangkat alisnya.
Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada penduduk desa? Tidak. Lin Xiao pada dasarnya membatasi aktivitasnya di daerah pegunungan yang curam ini karena dia tidak ingin bertemu dengan penduduk desa lainnya. Banyak dari mereka tidak menyukainya dan satu-satunya yang memperlakukannya secara normal adalah penjaga toko Wang dan seorang pemuda yang biasa bermain dengannya ketika dia masih muda. Beberapa penggarap inti emas datang ke sini beberapa minggu yang lalu membawa mereka semua pergi, jawab penjaga toko Wang. Mengapa? Lin Xiao melontarkan pertanyaannya tanpa berpikir. Tetapi bahkan sebelum penjaga toko Wang menjawab, dia merasa telah mengetahui jawabannya. Fenomena alam ini terlalu besar, sehingga sosok yang kuat itu tidak ingin meninggalkan tempat ini tanpa menemukan pewaris warisan kaisar yang sebenarnya. Bahkan jika yang asli mungkin sudah pergi sejak mereka sangat terlambat, mereka masih membawa orang lain ke sini. Daripada meninggalkan yang asli pergi, akan lebih baik membawa semuanya saja. Mata penjaga toko Wang mendarat di dahi Lin Xiao. Ikat kepala merupakan hal yang umum dan banyak orang menggunakannya karena beberapa orang mengatakan bahwa itu bisa membuat mereka terlihat jantan. Beberapa orang lain hanya memakainya untuk fashion. Dia sudah lama mengenal Lin Xiao dan ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Xiao dengan ikat kepala. Mereka mencarimu. Penjaga toko Wang. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Benar-benar. Terkekeh pelan bisa terdengar. Setelah itu, Lin Xiao merasakan embusan angin dan menyadari bahwa di tangan penjaga toko Wang sekarang ada ikat kepala. Wajah Lin Xiao jatuh saat dia menyentuh kepalanya. Ikat kepala telah menghilang. Bab 87, Aku akan membantumu. Wajah Lin Xiao berubah serius. Dia tahu bahwa tanda di dahinya sangat terlihat oleh siapapun, jadi dia segera menyiapkan posisinya. Secara internal, dia berduka. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakan penjaga toko Wang. Kamu harus menurunkan tinjumu. Aku di sini bukan untuk membunuhmu, kata penjaga toko Wang dengan santai. Nada suaranya terdengar seolah dia hanya berbicara tentang cuaca dan bukan keputusan untuk membunuh seseorang. Itu agak aneh. Sejak awal, Lin Xiao mengira penjaga toko Wang adalah orang yang eksentrik, tetapi dia tidak pernah menganggap penjaga toko Wang sebagai seseorang dengan kultivasi tinggi. Lagi pula, dia belum pernah melihat penjaga toko Wang berlatih atau bahkan berkelahi dengan orang lain. Tapi memikirkannya lagi, penjaga toko Wang memiliki begitu banyak sumber daya yang berharga. Jika dia tidak cukup kuat untuk melindungi barang-barangnya, tidak mungkin dia menjadi seorang pedagang. Ada begitu banyak barang berharga yang dia tunjukkan dari waktu ke waktu namun Lin Xiao tidak pernah menyadari hal ini. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lin Xiao bertanya kembali sementara tubuhnya siap untuk bergerak. Meskipun agak berbahaya melakukan moon evasion di medan seperti itu, dia sudah melatih dirinya sendiri untuk melakukan itu dari waktu ke waktu. Lagi pula dia punya banyak waktu luang. Jika aku ingin membunuhmu, aku tidak hanya akan mengambil ikat kepalamu, jawab penjaga toko Wang sekali lagi. Benar. Dengan kekuatan yang dimiliki penjaga toko Wang, Lin Xiao tahu bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Jika penjaga toko Wang ingin membunuhnya, itu bukan ikat kepala yang menjadi target pihak lain tetapi lehernya. Meskipun tidak mau, Lin Xiao menurunkan tinjunya. Apa yang kamu inginkan? Pertama, biarkan aku memukulmu. Apa? Gedebuk. Lin Xiao hanya merasakan sedikit dorongan. Dia meraih batu untuk menyeimbangkan dirinya dan melihat ke bawah. Ada bekas telapak tangan di dadanya. Meskipun tidak jelas, Lin Xiao tahu bahwa penjaga toko Wang baru saja bergerak. Tetapi pihak lain harus menahan diri. Melihat Wang penjaga toko yang dirugikan, Lin Xiao ingin berteriak keras. Untuk apa itu? Aku tidak percaya bahwa bocah pengacau berhidung ingus di depanku adalah kaisar yang harus aku layani, kata penjaga toko Wang dengan nada sedih. Ketika dia memeriksa penduduk desa satu persatu selama beberapa bulan terakhir, dia tahu bahwa tidak satu pun dari mereka yang memicu warisan. Dia telah berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu pasti seorang musafir yang melewati desa dan memasuki danau. Namun, dia ingat bahwa masih ada dua anak nakal yang telah dia periksa. Meskipun dia tidak mau percaya bahwa merekalah yang dipilih, dia masih memeriksa apakah dia salah.
Sebelum dia bertemu dengan Lin Xiao, dia telah mencoba untuk mengucapkan mantra di dalam pikirannya dan 99% yakin bahwa itu bukan Lin Xiao. Tapi ikat kepala itu membuatnya goyah. Saat dia melepas ikat kepala dan melihat tanda mahkota yang jelas, penjaga toko Wang merasa ingin menangis. Mengapa? Mengapa? Kenapa harus bocah ini? Dari semua orang yang dia kenal, mengapa harus pembuat onar ini? Jauh lebih baik jika yang mendapatkannya adalah Lin Yun karena bocah itu berperilaku lebih baik daripada Lin Xiao. Sementara yang ini, penjaga toko Wang merasa dia harus menyalakan lilin untuk masa depan kerajaan. Wajah Lin Xiao menjadi gelap. Kau pikir aku ingin menjadi kaisar? Tanda itu sudah cukup jelas. Itu kecelakaan. Kamu masih akan menjadi kasar. Penjaga toko Wang balas berteriak, merasa sangat dirugikan. Dan untuk berpikir bahwa aku harus menjadi orang yang membimbingmu sekarang, aku benar-benar berharap bisa memutar kembali waktu. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia juga ingin menghentikan dirinya yang bodoh yang memasuki danau tanpa mengetahui kebenarannya. Kalau saja dia tahu bahwa warisan kaisar sebenarnya adalah metode untuk memilih kaisar berikutnya, dia akan menjauh dari tempat itu selamanya. Bakatnya meningkat, ya. Tapi dia harus menjadi kaisar. Itu sangat menjengkelkan. Penjaga toko Wang menghela nafas. Ngomong-ngomong, kamu harus memulai pendidikanmu. Ada banyak orang yang menginginkan kursi kaisar. Meskipun kamu memang dipilih oleh surga, percuma jika orang tidak menginginkanmu sebagai kaisar. Petik 2. Bibir Lin Xiao berkedut. Dia telah memikirkan hal itu sejak lama, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun yang dapat membantunya untuk mengasuh dirinya menjadi kaisar yang lebih baik. Lagi pula, dia sendiri tidak yakin kualitas apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kaisar. Seorang pemimpin. Dia sejujurnya tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang tepat. Selama ini, hanya Wen Renyu dan Lin Yun yang berada di bawah kepemimpinannya dan bergerak sesuai dengan apa yang dia katakan. Kekuatan. Dia masih dalam tahap pelatihan tubuh. Bahkan tahap pembentukan yayasan yang normal akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Kau akan membantuku? Lin Xiao bertanya dengan ragu. Penjaga toko Wang mengangguk. Iya, mulai sekarang, panggil aku Penatua Wang. Penatua Wang. Merasa aneh dengan metode panggilan yang tiba-tiba, Lin Xiao menghela nafas pada nasibnya. Akan sangat jauh untuk menjadi seorang kaisar. Penatua Wang. Bab 88, Sejarah. Bagus. Penjaga toko Wang, yang sekarang telah menjadi Penatua Wang, menatap Lin Xiao dan menghela nafas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa surga menginginkan seseorang seperti Lin Xiao menjadi kaisar. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang anak laki-laki ini selain dari kecerobohannya? Berpikir tentang bagaimana penjaga toko Wang sendiri memanfaatkan Lin Xiao di masa lalu karena Lin Xiao sangat miskin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia berharap Lin Xiao akan melupakan bagaimana dia memperlakukan pihak lain seperti kelinci percobaan untuk menguji beberapa barang. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Lin Xiao bertanya. Benar, saya Associate Elder dari Sekte Taiyi dan juga murid kaisar sebelumnya, Wang Jun, jawab Elder Wang dengan senyum pahit. Dia tidak pernah menggunakan nama aslinya, Wang Jun, untuk waktu yang lama. Lagi pula, tidak ada yang berani meneleponnya secara langsung ketika mereka membicarakannya. Mata Lin Xiao membelalak saat dia menatap Penatua Wang, Wang Jun, dengan heran. Jika kamu adalah tetua yang terhormat, mengapa kamu tinggal di sini dan menjadi pedagang yang malang? Aku tidak celaka, dasar bocah sialan. Kalau begitu seorang pedagang, Lin Xiao memutar matanya. Wang Jun menghela nafas dan kemudian melihat ke desa. Sekte Taiyi adalah pendiri sebenarnya dari kerajaan Sun dan selalu melindungi rahasia kerajaan. Rahasia itu secara alami juga mencakup metode untuk menentukan lokasi warisan kaisar. Kamu bisa menebak lokasi warisan kaisar? Lin Xiao bertanya dengan nada terkejut. Wen Renyu memberitahunya sebelumnya bahwa lokasi warisan kaisar akan berada di dekat tempat pewaris berikutnya. Namun, sulit bagi mereka untuk mengetahui di mana itu akan berada. Tidak terlalu akurat, tapi kita bisa menebak. Pewaris warisan kaisar terakhir yang meninggal adalah Kaisar Danau,
jadi kita bisa menebak bahwa pewaris berikutnya adalah seseorang di dekat danau, jelas Wang Jun. Berdasarkan prediksi, itu akan muncul di suatu tempat di dekat Sekte Taiyi, yang menggerakkan kami. Aku mungkin bukan penatua formal di sana, tapi aku masih memiliki posisi informal sebagai penatua rekan, jadi aku juga diberitahu. Untuk dapat berbaur dengan orang-orang di dekat danau, saya memilih untuk pergi dengan identitas pedagang. Lin Xiao mengedipkan matanya. Dia telah meminta Wen Renyu untuk menggambar peta sebelumnya, jadi dia tahu bahwa ada total 3 danau di dekat Sekte Taiyi. Apakah itu berarti Wang Jun mengunjungi setiap danau satu per satu? Melihat ekspresi Lin Xiao, Wang Jun tersenyum pahit. Ya, saya mengunjungi mereka semua dengan kedok seorang pedagang. Dan tidak ada yang curiga. Berat, apakah kamu curiga padaku? Tidak. Sekarang Lin Xiao memikirkannya, penjaga toko Wang muncul sekitar 2 tahun lalu. Namun terlepas dari kemunculannya yang tiba-tiba, semua orang memperlakukannya seolah-olah dia adalah seseorang yang sudah lama berada di desa. Bahkan Lin Xiao juga bertukar makanan dengannya seolah-olah itu adalah sesuatu yang telah dia lakukan secara alami selama ini. Jika bukan karena Wang Jun menyebutkannya, dia tidak akan pernah menyadarinya sampai saat ini. Aku sudah berada di Golden Core Stage, aku Wang Jun. Tapi jangan berharap aku memperlakukanmu seperti tuan muda yang dimanjakan. Kamu harus menjadi lebih kuat sendiri. Iya. Sebagai panggung inti emas, Wang Jun memiliki kemampuan untuk sedikit memengaruhi ingatan orang lain. Meskipun dia tidak benar-benar menghapus ingatan mereka, dia membuat mereka merasa bahwa dia adalah seseorang yang berasal dari desa. Dengan cara ini, penduduk desa tidak akan pernah memperlakukannya sebagai orang asing. Berkat itu, Wang Jun dapat melakukan penyelidikannya dengan damai. Namun, dia tidak menemukan siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan kaisar manapun. Itulah mengapa dia benar-benar bingung tetapi tetap merahasiakan identitasnya. Ketika Sekte Taiyi dihancurkan, apakah itu karena warisan kaisar? Lin Xiao bertanya mungkin. Wang Jun mengangkat alisnya. Dia menatap Lin Xiao dan perlahan mengangguk. Iya, jadi begitu. Meskipun Wang Jun tidak ingin memberitahu bocah ini tentang hal ini, dia merasa tidak ada gunanya bahkan jika dia mencoba berbohong. Lin Xiao tidak sepenuhnya bodoh, jadi dia pasti sudah menebak bahwa karena desas-desus bahwa warisan kaisar berikutnya muncul di dekatnya, beberapa orang tertarik. Mata Lin Xiao serius. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Tetapi, kamu terlalu lemah. Terlalu lemah. Ungkapan itu menyalakan api di mata Lin Xiao. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Sekte Taiyi, tetapi ternyata Sekte Taiyi terlibat karena dia. Namun saat itu, dia bahkan tidak menyadarinya dan tetap menjalani hidupnya dengan normal. Beban karena nyawa banyak orang berakhir karena dia. Lin Xiao memikirkan Wen Renyu dan bagaimana dia kehilangan segalanya hanya dalam waktu 1 hari. Dia mengepalkan tinjunya. Tidak peduli apa, dia akan membawa Sekte Taiyi kembali ke kejayaannya. Melihat emosi Lin Xiao yang muncul di matanya, Wang Jun merasa bocah itu tidak seburuk itu. Dia bertanya-tanya bagaimana reaksi Lin Xiao nantinya. Beberapa orang akan lari dari tanggung jawab sementara beberapa dari mereka akan merasa beban terlalu besar dan kewalahan. Tapi Lin Xiao berbeda. Dia merasa itu berat dan tidak mungkin baginya untuk kembali ke masa lalu, tetapi dia memilih untuk memikul segalanya dan melanjutkan untuk memenuhi harapan. Apakah Anda ingin saya menjadi kaisar, Penatua Wang? Penatua Wang mengangkat alisnya. Apakah kamu menjadi kaisar atau tidak adalah keputusanmu. Namun, tugasku adalah untuk membimbing pewaris warisan kaisar berikutnya sehingga kamu tidak tersesat di jalanmu. Lin Xiao menarik napas dalam-dalam. Mata gelapnya diseduh dengan emosi. Perlahan, dia mengangkat tangannya dan menangkupkannya. Kalau begitu, saya akan berada dalam perawatan Anda, Penatua Wang. Tolong bimbing saya untuk menjadi Kaisar Agung. Bab 89, Reuni. Aku akan melakukan yang terbaik. Wang Jun tersenyum. Lin Xiao mengangguk. Dia menunjuk ke bawah. Ayo pergi dan bertemu dengan Yun dan seseorang. Seseorang. Aku akan mengenalkannya padamu.
Wang Jun mengangguk dan mengikuti Lin Xiao saat Lin Xiao bergerak dengan gesit di dinding yang curam. Dari penampilannya, Wang Jun dapat melihat bahwa Lin Xiao tidak mengerahkan kekuatan yang tidak perlu saat memanjat atau turun. Setelah tinggal di sini selama setahun, keahliannya mulai terlihat. Keduanya mencapai gua dan Wang Jun mengikuti saat Lin Xiao turun dengan tali. Tentu saja, dia tidak membutuhkannya dan langsung melompat setelah Lin Xiao mendarat dan memanggil. Kamu bisa turun sekarang, Penatua Wang. Penatua Wang. Lin Yun tertegun. Tangannya yang sedang memegang semangkuk sup ikan gemetar kebingungan. Lin Xiao melihat mangkuk itu. Lebih baik kau singkirkan dulu. Ah, oke. Tap. Wang Jun mendarat di tanah dan kemudian melihat sekeliling. Dia tercengang ketika melihat gua yang digunakan ketiganya untuk hidup. Tidak ada peralatan yang biasanya terlihat di luar karena mereka hanya menggunakan bebatuan dan primordial light night moss untuk membuat meja, kursi, dan tempat tidur. Kami menemukan ini secara kebetulan dan sudah lama berada di sini, Lin Xiao menjelaskan. Dia menatap Lin Yun. Yun, ini Penatua Wang. Wang Jun, Penatua Sekte Tai. Wang Jun memperkenalkan dirinya. Mulut Lin Yun ternganga. Dia menatap Wang Jun dengan tidak percaya. Bukankah dia penjaga toko Wang? Dia merasa bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba ketika penjaga toko Wang tiba-tiba berubah menjadi Penatua Wang terlalu mencengangkan dan sulit dipercaya. Bagaimana dia bisa langsung menerima seseorang yang dulunya adalah pedagang biasa sebenarnya adalah seorang ahli yang kuat? Bang! Tembok bergetar dan Wen Renyu bergegas masuk. Dia secara tidak normal peka terhadap kata, Sekte Tai. Setiap kali seseorang menyebutkan kalimat itu, dia pasti akan bergerak cepat sehingga dia bisa mendengar lebih banyak. Berita apapun tentang sekte itu sangat penting di matanya. Saat melihat Wang Jun, mata Wen Renyu membelalak. Dia pasti akan mengenali wajah para tetua dari Sekte Tai. Meskipun Wang Jun sebenarnya bukan penatua resmi, dia juga seseorang yang sering menghabiskan waktunya di sekte. Matanya berair saat Wen Renyu menangkupkan tangannya. Wen Renyu, murid luar Sekte Tai menyapa tetua Wang. Pikiran Wang Jun kosong sesaat. Pemandangan api dan juga kehancuran total bermain di benaknya. Karena dia adalah sesepuh asosiasi dan bukan sesepuh di sekte, tempat tinggalnya cukup jauh. Tentu saja, dia awalnya ingin keluar untuk membantu, tetapi kepala sekte memberinya transmisi suara dan memerintahkan untuk langsung pergi. Tidak peduli seberapa tidak rela dia harus pergi. Dia memiliki misi yang jauh lebih penting yang diberikan kepadanya. Temukan pewaris warisan kaisar yang asli dan bimbing dia dengan cara yang benar. Ketika dia datang ke tanah Sekte Tai setelah itu, Wang Jun telah melihat bagaimana semuanya hancur total. Bangunan-bangunan itu rata dengan tanah. Tanaman dibakar sampai-sampai lingkungan hutan juga diselimuti api. Mayat murid, tetua, dan bahkan pekerja di sana berserakan di tanah. Tidak ada yang hidup. Bahkan murid luar dikejar oleh orang-orang dan dibunuh di tempat sebelum mereka dibiarkan membusuk di tempat terbuka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tapi sekarang, ada seorang murid yang masih hidup. Wang Jun sangat tersentuh sehingga dia ingin hancur. Sepertinya surga tidak ingin Sekte Tai menghilang, masih ada murid yang masih hidup. Dia berbalik untuk melihat Lin Xiao. Tidak sulit untuk menebak bahwa Lin Xiao pasti menyembunyikan keberadaan Wen Renyu dan mencoba yang terbaik untuk membantu Wen Renyu pulih. Mustahil untuk melarikan diri tanpa cedera dari neraka itu. Terima kasih. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, jawab Lin Xiao. Di masa lalu, dia selalu ingin bergabung dengan Sekte Tai, jadi ketika dia melihat seorang murid dari sekte yang ingin dia tuju terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu. Wang Jun tersenyum. Tidak semua orang mau membantu orang asing. Saya ingin berbicara dengan Wen Renyu sebentar. Apakah Anda keberatan? Tidak sama sekali. Setelah selesai, kita akan bicara lagi. Lin Xiao berjalan ke adik laki-lakinya. Kami akan menyiapkan makan siang. Baiklah. Sejujurnya, Wang Jun tidak mengenali Wen Renyu. Ada terlalu banyak murid luar di Sekte Tai baginya untuk mengingat mereka masing-masing. Namun, dia masih bisa mengenali pakaian yang digunakan Wen Renyu. Itu adalah jubah milik murid luar Sekte Tai.
Lin Xiao berjalan ke ruangan lain dengan Lin Yun mengikuti tidak jauh di belakangnya, melihat dengan rasa ingin tahu ke arah Wang Jun. Saudara laki-laki. Iya. Apakah dia benar-benar seorang penatua asosiasi? Iya, Lin Xiao mengerutkan bibirnya. Bahkan dia sendiri merasa sulit untuk percaya. Apalagi Lin Yun yang kurang berhubungan dengan Sekte Tai. Dia sangat kuat dan akan membantuku menjadi kaisar. Saudaraku, kamu telah memutuskan untuk menjadi seorang kaisar. Lin Yun menggoda. Kamu tahu aku tidak punya pilihan. Sekarang, biarkan aku memasak. Tunggu, biarkan aku melakukannya. Jangan khawatir, aku bisa memasak. Lin Yun, terakhir kali kamu hampir membakar semua herba, Bab 90, Perencanaan. Wang Jun berbicara dengan Wen Ren Yu sebentar sebelum mereka semua duduk untuk makan. Lin Yun tidak berhasil menghentikan saudaranya tepat waktu sehingga setengah dari ikannya sedikit gosong. Wen Ren Yu sudah terbiasa sementara Wang Jun tidak peduli. Apakah kita akan tinggal di sini mulai sekarang? Lin Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak terlalu keberatan karena dia merasa nyaman di tempat ini. Tidak. Kemudian, kita harus menunggu sampai danau kembali normal sebelum menuju ke kota. Namun, aku tidak akan membiarkanmu memasuki kota secara langsung, jawab Wang Jun santai. Apa rencanamu, Penatua Wang? Kamu akan berlatih sampai kamu mencapai body training peringkat 9 atau jika memungkinkan, body training peringkat 10 sebelum kamu memasuki kota. Mendengar rencananya, Lin Xiao terkejut. Dia tidak menyangka akan membutuhkan banyak waktu baginya hanya untuk memasuki kota. Mengapa? Sementara Sekte Tai adalah sekte yang kuat, sekte yang lebih kecil tidak jauh lebih buruk. Banyak dari pemimpin mereka sudah setengah tahap inti emas sementara yang lebih tua berada di pendirian yayasan. Jika Anda tidak setidaknya pelatihan tubuh peringkat 9 atau 10, Anda tidak akan memiliki kesempatan melawan orang tua mereka yang mungkin berkeliaran. Tahap kultivasi setelah body training adalah pendirian yayasan. Untuk pendirian yayasan, hanya ada 2 peringkat, yaitu pendirian yayasan awal dan pendirian yayasan. Namun perbedaan tersebut biasanya tidak terlihat, sehingga masyarakat hanya menyebutnya sebagai yayasan pendirian. Setelah pendirian yayasan, mereka akan mencapai tahap setengah inti emas atau jika mereka cukup berbakat, mereka dapat langsung melompat ke tahap inti emas. Kepala Sekte Tai saat itu sudah mencapai tahap inti emas sementara sebagian besar sekte kecil lainnya di dekatnya hanya berada di tahap setengah inti emas. Justru karena perbedaan inilah sekte-sekte ini tidak pernah dapat mengancam posisi Sekte Tai di daerah ini. Namun, Sekte Tai bukan satu-satunya sekte di Kerajaan Sun. Ada beberapa sekte lain yang lebih kuat dari Sekte Tai. Mereka mungkin berperan dalam kejatuhan Sekte Tai. Hutan yang mana? Aku akan memutuskannya nanti. Bagus. Lin Yun memiringkan kepalanya. Bagaimana kita bisa membuat danau kembali normal? Sudah hampir setahun danau naik ke titik ini. Wang Jun menunjuk ke Lin Xiao. Kamu bisa mengendalikan danau, kamu tahu. Maaf. Aku mengatakan bahwa kamu bisa mengendalikan danau. Wang Jun merasa sangat tidak berdaya. Dia dapat menebak bahwa Lin Xiao entah bagaimana memiliki hubungan dengan salah satu kaisar sebelumnya meskipun dia tidak yakin apakah dia adalah anak, cucu, sepupu, atau apapun. Namun, Lin Xiao tidak pernah dipersiapkan di istana, yang membuatnya kurang dalam hal pengetahuan tentang warisan kaisar dan apa yang bisa dilakukan oleh para pewaris itu. Setiap kaisar mewakili sesuatu dan sebagai kaisar danau, Lin Xiao mampu mengendalikan danau. Atau setidaknya, dia seharusnya begitu. Lin Xiao tertegun saat dia menatap Wang Jun dengan tak percaya. Itu, bagaimana? Sentuh tandamu dan komunikasikan dengan binatang buasmu. Dia seharusnya bisa memberitahumu caranya, jawab Wang Jun. Dia sendiri tidak yakin bagaimana caranya, tetapi dia tahu bahwa setiap kaisar memiliki naga di dalam tandanya, sehingga naga itu seharusnya bisa membantu. Lin Xiao melakukan apa yang dikatakan Wang Jun dan menyentuh tandanya. Saat kinya dimulai, dia bisa mendengar suara di dalam kepalanya. Oh, kamu akhirnya menemukan cara menggunakan tanda itu. Bajingan, kenapa kamu tidak memberitahuku apapun selama beberapa bulan terakhir?
Lin Hu memutar tubuhnya, bertingkah sangat menyedihkan. Tapi aku terlalu lemah dan tidak bisa keluar dengan bebas. Enyahlah. Aku terikat dengan jiwamu, jadi aku tidak bisa meninggalkanmu. Jika kamu mati, aku juga akan mati tapi sepertinya kamu tidak akan segera mati, jadi. Katakan padaku bagaimana cara mengendalikan danau. Hah? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku terjangkau di tempat ini untuk waktu yang lama? Jangan katakan bahwa kamu tidak bisa melihat apa yang terjadi saat kamu di dalam. Oh, aku yang melakukannya. Apakah kamu ingin kembali normal? Iya, mengerti. Lin Xiao ragu saat melihat ekspresi santai Lin Hu. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menentukan apa itu. Tunggu, itu saja. Iya. Aku hanya perlu memintamu untuk menarik kembali airnya. Lin Hu memutar matanya. Tentu saja tidak. Aku hanya menjaga ukuran danau agar kamu bisa tetap aman di sini. Lagi pula, setiap kali pewaris baru lahir, mereka biasanya sangat lemah dan membutuhkan perlindungan. Yah, Lin Xiao tidak bisa membantahnya. Dia jelas masih sangat lemah terutama jika dia membandingkan dirinya dengan begitu banyak orang lain. Pertarungan dengan perwakilan wanita itu, Luo Mingyue, juga merupakan tamparan besar di wajahnya yang menunjukkan betapa lemahnya dia. Sudah cukup, aku tidak akan bisa menjadi lebih kuat jika tetap diam dan terjebak di tempat ini, kata Lin Xiao tak berdaya. Lin Hu mengangguk, jangan khawatir, guru. Setelah menyelesaikan itu, Lin Xiao menarik tangannya dan menatap Wang Jun. Sudah selesai, air akan segera surut. Wang Jun mengangguk setuju. Karena pasti butuh beberapa hari lagi, aku ingin kamu menunjukkan keahlianmu terlebih dahulu. Kamu belajar Mountain Pang, kan? Saat itulah Lin Xiao ingat bahwa sebagai penatua, Wang Jun pasti bisa mengajarinya lebih baik. Matanya menyala. Iya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.